Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Rantau. NIM saya 2202030011. Di video kali ini saya akan menjelaskan rancangan mini aquascape yang sudah saya desain melalui aplikasi SketchUp. Untuk tugas mata kuliah kultur ikan hias, dosen Bapak Hengki Irawan. Nah, ini adalah 10 hasil desain saya melalui aplikasi SketchUp. Berbagai tema yang saya bisa tampilkan, yang saya bisa bikin menurut imajinasi saya. Yang pertama adalah petualangan harta karun, legenda laut dalam. Tema yang saya ambil adalah representasi dunia bajak laut dan pencarian harta karun yang tersembunyi di dasar laut. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah miniatur peti harta dari resin atau kayu mini. Kemudian adalah miniatur koin emas dan batangan dari plastik metalik, dan substrat pasir laut, imitasi atau kerikil kecil. Selanjutnya adalah figur ikan, dan yang terakhir latar belakang hitam untuk efek misterinya. Dan yang kedua adalah Tori Jepang atau gerbang kedamaian. Tema yang saya ambil adalah replika gerbang kuil Jepang yang sakral diiringi aliran ikan, menyimbolkan harmoni spiritual, dan bahan-bahannya adalah miniatur gerbang Tori dari kayu atau plastik ABS warna merah, kemudian miniatur lentera batu atau bahasa Jepangnya Ishidoro dari resin atau semen ringan, dan kemudian dasar tekstur batu atau ubin keramik gelap. Yang terakhir figur ikan hias. Dan yang ketiga adalah New York, ikan di kota yang tak pernah tidur. Tema yang saya ambil adalah menyatukan ikon kota modern dengan kehidupan bawah laut, sehingga membentuk kontras yang sangat menarik. Bahan-bahannya adalah miniatur gedung pencakar langit dari akrikil atau plastik ABS, kemudian miniatur taksi kuning dari resin atau plastik, dasar hitam doff PVC set atau cat meti, figur ikan dengan penyangga transparan. Kemudian yang keempat adalah Kolosium Roma, keabadian kekaisaran. Temanya adalah simbol kejayaan Romawi yang kini menjadi habitat bawah laut bagi kawanan ikan. Bahan-bahannya adalah miniatur kolosium dari resin atau poliresin, substrat dasar hitam untuk kontras, kubah akrikil transparan, figur kawanan ikan, dan platform putar untuk sebagai opsional saja. Kemudian yang kelima adalah ladang pedesaan, angin dan ketentraman. Temanya adalah suasana pedesaan tenang dengan rumah klasik dan kincir angin sebagai simbol keberlanjutannya. Kemudian bahan-bahan yang saya gunakan adalah miniatur rumah kayu atau pertanian dari plastik atau kayu biasa, miniatur kincir angin, resin kawat besi tipis untuk bilah, kemudian substrat hijau imitasi rumput dari serat sintetis, dan dasar kubah dengan kontrak bukit dari styrofoam, dan kemudian adalah figur ikan hias. Dan selanjutnya adalah kemudian yang ke-6 adalah pelipur lara, tepi jeram yang menenangkan. Temanya adalah air terjun mengalir dari tebing batu, dikelilingi pepohonan hijau dan kursi santai, menghadirkan suasana damai dan kontemplatif. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk desainnya adalah miniatur air terjun dari batu resin, kemudian resin biru transparan untuk efek air mengalir. Kemudian adalah tanaman bonsai mini atau buatan, rumput sintesis hijau dan jalur batu kecil, miniatur kursi taman, dan kubah akrikil transparan. Dan nomor 7 adalah melodi terakhir, kuburan di taman gugur. Temanya adalah kuburan tua yang ditinggalkan di tengah taman musim gugur, menciptakan suasana melankolis, nostalgia, dan suasana yang agak sedikit menyeramkan, dikelilingi daun-daun gugur dan jalur batu menuju ketenangan. Bahan-bahannya adalah miniatur kuburan resin, tanah laterit atau substrat coklat gelap, ornamen pohon kering, dan figur ikan hias, batu paving mini, figur manusia mini, dan kubah akrikil transparan. Kemudian yang ke-8, jantung bumi nyala sunyi di tanah hitam. Temanya adalah dua gunung tandus menyimpan percikan larva yang telah menyala
melambangkan kekuatan tersembunyi bumi yang abadi dan diam. Bahan-bahannya adalah miniatur gunung dari styrofoam, kemudian cat akrikil merah oranye untuk efek larvanya, dan substrat hitam pekat atau soil aquascape, batu lava kecil, LED merah untuk pencahayaan larva, kubah akrikil transparan. Dan yang kesembilan adalah benteng angin tahta yang terlupakan. Tema yang diambil adalah sebuah benteng megah berdiri di tengah medan angin abadi, dijaga patung batu dan dikelilingi gerbang yang menjaga misteri masa lalu. Kemudian bahan-bahan yang digunakan adalah miniatur kastil dari polisterin, patung statria mini, pagar kecil dari logam ringan, tanah campuran hitam dan coklat, efek kabut buatan dari kapas sintesis, dan kubah akrikil transparan. Kemudian yang terakhir adalah legenda batu tertinggi, kuil sang penjaga kabut. Tema yang diambil adalah gunung batu mistis yang menjulang tenang, dikelilingi air terjun dan kabut menjadi tempat berdirinya kuil kecil menjaga kedamaian semesta air. Kemudian bahan-bahan yang digunakan adalah miniatur kuil dari resin, batu sheiru atau dragon stone, pasir hitam halus sebagai substrat, figur ikan hias, dan kubah akrikil transparan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian dari penyampaian presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.